Ini ada pertanyaan dari netizen ini, dari R kecil @Aditya Permana. Bagaimana pendapat Tuan Guru Bajang tentang cacian yang didapat dari kubu oposisi setelah resmi mendukung petahana? Tadi sudah saya tanya, tapi nggak apa-apa, mungkin biar dijawab, biar puas. Pendapat Tuan Guru atas cacian tadi. Iya, ada kata Ibnu Hazm begini, siapapun yang berada di ranah publik, apalagi dia memegang satu amanah publik, maka hendaklah dia siap untuk bersedekah dengan sebagian kehormatannya. Karena dia pasti akan dicaci, walaupun dia bekerja siang dan malam. Artinya kita tidak pernah berharap cacian dari siapapun, tapi kita tidak bisa mengontrol mulut atau tangan setiap orang. Oleh karena itu, saya fokus pada sampaikan saja apa yang kita tahu, apa yang kita yakini sebagai kebenaran. Selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semua insya Allah tidak mengganggu saya sama sekali. Rencana Tuan Guru ke depan pasca ini? Mudah-mudahan bisa terus berkhidmat untuk Indonesia dengan satu dan lain cara. Apakah untuk keumatan, kecendekiawanan, atau bahkan mungkin untuk jabatan-jabatan birokrasi gitu, mungkin kalau ternyata kelak ada yang meminta karena kapasitas Tuan Guru, kompetensi Tuan Guru. Ya, dimanapun kita berada, ya berikan yang terbaik. Termasuk sekarang pun, ya kita tetap melakukan apa yang maksimal bisa kita lakukan. Ya, saya mengisi juga seminar-seminar, ceramah-ceramah, dan banyak pertemuan yang saya niatkan ya bagian dari kontribusi yang walaupun kecil mungkin tapi insya Allah bermanfaat. Jadi sebelum kata penutup Tuan Guru, masih ada satu lagi yang kita mungkin pemirsa juga ingin ketahui soal serangan-serangan hoax, serangan-serangan fitnah. Kita kembali lagi di awal terhadap Jokowi, dengan Presiden Jokowi. Dulu pribadi, lalu sekarang juga ada sejumlah kebijakan-kebijakan yang disebut-sebut, misalnya yang pro asing lah, yang kemudian kalau terpilih nanti nggak boleh azan, segala macam. Tadi yang di awal-awal seperti itu, jadi LGBT dan seterusnya, legalisasi itu, sebagaimana yang kemarin juga disampaikan oleh Kiai Ma'ruf. Apa yang mesti dilakukan mestinya, atau bagaimana kita bersikap hal seperti ini? Ya, sebenarnya kalau sebagai Muslim ya Bang Kohar ya, itu Al-Quran bagi saya menyediakan lebih dari cukup panduan untuk menyikapi lautan informasi, berita-berita yang beredar segala macam, termasuk berita seperti yang Bang Kohar sampaikan. Dalam Islam itu ada istilah diambil dari ayat Al-Quran, Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan fakta, bukti keras, kebenaran. Ada ayat yang lain juga banyak sekali bercerita tentang Qul siru, diminta kita untuk melihat masa lalu, belajar dari masa lalu. Konteksnya dengan apa yang Bang Kohar sampaikan tadi adalah bahwa Pak Jokowi, sebagaimana Kiai Ma'ruf, Pak Prabowo, Pak Sandi juga, ini 4 orang ini semuanya adalah tokoh historis. Jadi beliau berempat ini bukan orang yang keluar dari gua. Pak Jokowi ini bukan sekarang baru mau memimpin. Ada rekam jejaknya lah ya. Pak Jokowi itu, Bang Kohar, dari 2005 dia sudah hadir memimpin di ruang publik dalam skala satu kota, yaitu Solo. 2005 sampai 2012, 7 tahun, Pak. Kan tinggal dicek saja. Ada nggak satu saja kebijakan ketika beliau memimpin sebagai wali kota Solo itu yang meminggirkan umat Islam misalnya? Misalnya kurangin volume azan, ada nggak Pak Jokowi dulu mengeluarkan kebijakan itu? Atau apapun lah yang sekarang menjadi bahan hoax itu. Lihat rekam jejak beliau. 2012 sampai 2014, 2 tahun jadi gubernur. Cek saja di Jakarta. Lalu setelah itu 4 tahun lebih memimpin menjadi presiden. Ada nggak apa yang difitnah itu
benar-benar pernah beliau jadikan sebagai kebijakan. Misalnya LGBT, ada nggak satu saja kebijakan yang memfasilitasi LGBT dalam bentuk regulasi atau apapun? Kan tidak ada. Artinya apa? Melawan hoax yang dilabelkan kepada seorang pemimpin seperti Pak Jokowi sangat mudah mengeceknya. Lihat dari keseluruhan kebijakan yang beliau keluarkan ketika beliau telah berada di ruang publik. Dan ternyata alhamdulillah tidak ada satupun yang dihoaxkan atau difitnahkan itu berbasis pada kenyataan. Di Solo selama beliau jadi wali kota, syiar Islam luar biasa. Ketika di Jakarta beliau menjadi gubernur pun, ya dakwah-dakwah berjalan dengan baik. 4 tahun terakhir ketika beliau menjadi presiden, dakwah dan syiar Islam di Indonesia luar biasa. Justru luar biasa. Lihat festival hijrah anak-anak muda kita 2 tahun terakhir, dahsyatnya kayak apa. Artinya apa? Melawan persepsi yang ada di pikiran cukup dihadapkan dengan kenyataan. Fakta kebijakan. Tak ada satupun fakta kebijakan bahwa Pak Jokowi melakukan apa yang disebut-sebut dalam hoax, baik terkait dengan LGBT, legalisasi zina, na'udzubillah, kemudian pelarangan kerudung. Justru pada masa beliau Polwan diizinkan secara resmi, iya kan, dan dimanapun soal di ruang publik. Kemudian tentang pendidikan keagamaan, justru pesantren diperkuat, tidak hanya sebagai agen pendidikan, tapi juga menjadi salah satu katalisator ekonomi dengan bank wakaf mikro. Jadi sebenarnya gampang sekali kita mengecek, lihat pada fakta kebijakannya. Jadi penegasan saja. Jadi tadi rekam jejak dari tokoh historis yang Tuan Guru sebut tadi ini sangat mudah untuk kita lihat mana di antara ini yang betul-betul relevan dengan isu, dengan hoax yang tadi disampaikan. Nah, masyarakat memang kadang-kadang agak susah untuk meyakinkan seperti itu. Nah, meyakinkan masyarakat yang susah ini bagaimana? Apa yang harus dilakukan oleh para tokoh? Menurut saya, yaitu dengan terus-menerus menyampaikan pentingnya untuk selalu mengklarifikasi. Ya, berita yang beredar. Mengecek bertabayun. Kalau tidak punya pengetahuan tentang itu, ya sudah diam saja. Toh tidak ada artinya juga. Ya, kita menyampaikan sesuatu yang kita tidak tahu kebenarannya. Jangan-jangan justru mudarat. Jadi pemirsa cukup jelas. Kalau kita tidak punya pengetahuan itu, maka diam itu jauh lebih baik. Terima kasih Tuan Guru atas perbincangan yang sangat hangat dan menarik ini. Tapi sayang waktu kita terbatas. Tapi kita akan bertemu lagi di lain kesempatan dengan Tuan Guru.